Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Budi Kurniasari, NIM 2281131577, kelas A32. Saya akan menjelaskan tentang hukum sewa menyewa properti dalam hukum fikih Islam. Sewa menyewa properti adalah praktik yang umum di masyarakat dan dalam Islam. Hukum ini diatur dengan jelas dan rinci dalam hukum fikih. Mari kita bahas lebih dalam tentang hukum sewa menyewa dalam Islam, mulai dari definisi hingga panduan praktisnya. Definisi dan konsep sewa menyewa atau ijarah dalam Islam. Sewa menyewa atau ijarah dalam Islam adalah akad yang mewajibkan satu pihak atau pemilik properti untuk menyerahkan hak menggunakan properti kepada pihak lain atau penyewa selama waktu tertentu dengan imbalan tertentu yang disebut sebagai upah. Konsep ijarah didasarkan pada prinsip saling menguntungkan atau mutual benefit antara pemilik dan penyewa. Pemilik mendapatkan keuntungan dari upah sewa, sementara penyewa mendapatkan keuntungan dari pihak menggunakan properti tersebut. Dasar hukum sewa menyewa dalam Islam. Dalam Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 275, dan orang-orang yang memakan riba tidak akan berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang dirasuki setan karena perbuatan gila. Hal itu disebabkan mereka berkata, sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Hadis riwayat Muslim, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak ada jual beli kecuali dengan cara suka sama suka. Hadis ini menunjukkan bahwa akad ijarah harus didasarkan pada kesepakatan yang bebas dan saling menguntungkan. Rukun dan syarat sah sewa menyewa. Ada 5 rukun dalam ijarah. Yang pertama, pihak yang menyewakan atau muajir, yang kedua pihak yang disewakan mustajir, yang ketiga objek sewa, yang keempat upah sewa atau ujrah, yang kelima sighat atau pernyataan. Syarat sah ijarah meliputi yang pertama, objek sewa harus halal dan bermanfaat. Yang kedua, upah sewa harus jelas dan pasti. Yang ketiga, waktu sewa harus ditentukan dengan jelas. Dan yang keempat, kesepakatan harus didasarkan pada kerelaan dan kesukarelaan kedua belah pihak. Hak dan kewajiban pihak yang terlibat dalam sewa menyewa. Yang pertama, hak dan kewajiban pemilik. Nah, pemilik berhak mendapatkan upah sewa dan menjaga properti agar tetap terjaga selama masa sewa. Pemilik juga berkewajiban menyerahkan properti kepada penyewa dengan kondisi layak dan sesuai dengan kesepakatan. Yang kedua, hak dan kewajiban penyewa. Penyewa berhak menggunakan properti sesuai dengan tujuan dan jangka waktu sewa yang disepakati. Penyewa berkewajiban membayar upah sewa tepat waktu dan menjaga properti dengan baik. Berakhirnya akad sewa menyewa. Yang pertama, berakhirnya waktu sewa. Yang kedua, kesepakatan bersama untuk mengakhiri sewa. Dan yang ketiga, kerusakan properti yang tidak bisa diperbaiki. Yang keempat, kematian pihak yang menyewakan atau yang disewakan. Panduan praktis pelaksanaan sewa menyewa yang sesuai syariat. Yang pertama, kesepakatan tertulis. Sepakati semua poin penting seperti jangka waktu sewa, upah sewa, dan kondisi properti dalam bentuk tertulis yang ditandatangani oleh kedua belah pihak. Yang kedua, jangka waktu sewa. Tentukan jangka waktu sewa dengan jelas dan pastikan masa sewa berakhir pada waktu yang tepat. Hindari perpanjangan sewa secara verbal. Selalu gunakan kesepakatan tertulis. Yang ketiga, upah sewa. Tetapkan upah sewa yang adil dan sesuai dengan nilai pasar properti. Hindari menetapkan sewa
Hindari menetapkan upah sewa yang terlalu tinggi atau terlalu rendah. Yang keempat, pembayaran upah. Tetapkan cara pembayaran upah sewa yang jelas dan pastikan pembayaran dilakukan tepat waktu. Catat setiap transaksi pembayaran untuk menghindari kesalahpahaman. Nah, kesimpulan dan pesan moral. Sewa menyewa properti dalam Islam adalah akad yang sah dan bermanfaat jika dilakukan sesuai dengan syariat. Nah, dalam menjalankan akad ini, penting untuk menjaga amanah, kejujuran, dan saling menghormati antara pemilik dan penyewa. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.